Giliran tendangan penalti, Lautaro kayaknya stres banget. Dia seakan-akan bingung mau mengarahkan bola kemana. Cuman shoot keras saja ke arah tengah. Untungnya kiper Monaco nggak berhasil menepis. Kalau sampai penalti itu gagal, bisa-bisa mental Lautaro drop lagi. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Inter. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat, karena tim kesayangan kita pun juga dalam keadaan yang sehat super dahsyat. Tadi malam di matchday ke-8 Liga Champions, Inter tidak menyia-nyiakan kesempatan yang sudah sangat terbuka di depan mata. Dengan gagahnya, sang juara Italia membantai tim tamu Monaco 3-0 dan Lautaro Martinez mencetak hat-trick pertamanya bagi Inter di Liga Champions. Simone Inzaghi teman-teman mengecoh prediksi media-media ya, khususnya Sky Sport dan Gazzetta yang gua tampilkan di konten sebelumnya. Media-media memprediksi Simone Inzaghi akan menyimpan tenaga 4 pemainnya supaya bugar di partai akhir pekan nanti Derby della Madonnina, yaitu Steven De Vrij, Barella, Di Marco, dan Marcus Thuram. Akan tetapi ternyata di pertandingan kemarin malam 4 pemain tersebut tampil sejak menit pertama. Dan bahkan bukan cuma sekedar tampil ya, tetapi keempat pemain tersebut menyuguhkan aksi memukau, terlibat dalam semua gol-gol Inter. Ini sekaligus menunjukkan mentalitas Inzaghi ya. Dia tidak mau kecolongan di partai yang sebetulnya 98% sudah pasti lolos. Tidak ada rotasi-rotasian di partai lawan Monaco. Inzaghi menurunkan kekuatan penuh, sejenak melupakan ada partai derby di akhir pekan nanti. Untuk jalannya pertandingan di babak pertama, khususnya di 20 menit awal, gile, Inter benar-benar membuat lini belakang Monaco bergetar. Pertandingan belum genap berjalan 2 menit, Inter langsung bikin penalti. Berawal dari intercept melalui De Vrij ya, sundulan, bola tepat mengarah ke Lautaro yang tidak pakai lama, sontek sedikit saja memberikannya kepada Marcus Thuram. Lalu kemudian Thuram masuk ke kotak penalti, baru sekitar 2-3 langkah dia langsung dijatuhkan oleh mantan pemain Juventus, Zakaria. Wasit memberikan hadiah penalti bagi Inter. Dan berhubung tidak ada Hakan Calhanoglu, Taremi, Arnautovic, dan juga Zielinski, maka Lautaro Martinez yang menjadi eksekutor. Jujur teman-teman, itu penalti yang jelek banget. Lautaro cuma nendang kenceng aja ke arah tengah. Untungnya kiper tidak mampu menepis. Lalu setelah gol tersebut, Monaco bukannya terbangun. Di menit 11 petaka bagi Monaco bertambah. Serangan yang dibangun melalui kombinasi Di Marco Bastoni. Kemudian Di Marco memberikan umpan terobosan membelah pertahanan Monaco yang bermain terlalu tinggi. Thuram lolos dari jebakan offside dan berhasil melewati pemain terakhir di lini pertahanan Monaco. Di momen itulah bek berusia 19 tahun Christian Mawisa menjatuhkan Thuram, kemudian diganjar kartu merah oleh wasit. Dari pelanggaran tersebut menghasilkan free kick yang diambil oleh Di Marco. Sudah bagus sebetulnya shootnya, tetapi penyelamatan brilian dilakukan oleh kiper Monaco. Nah, kehilangan satu pemain di awal pertandingan membuat Inter semakin mendominasi pertandingan. Lalu kemudian di menit 15 lahirlah gol kedua. Ini Inter sedang mengepung Monaco habis-habisan, memberikan tekanan secara sporadis. Akhirnya ada momen umpan crossing dari Di Marco dipotong oleh kiper Monaco. Nah, bola tepisan dari kiper Monaco tersebut jatuh tepat di kaki Barella. Gua pikir tadinya Barella mau shoot langsung ke kotak penalti, tetapi dia dengan cerdasnya, dengan tenangnya justru memberikan bola kepada Lautaro yang langsung shoot saja keras kaki kanan. Inter unggul 2-0. Setelah gol tersebut, Inter mencoba bermain aman, tidak terlalu kencang lagi, cukup menjaga energi. Lalu di menit 21, sebetulnya Inter bisa memperbesar keunggulan andai saja Di Marco lebih tenang ya. Mendapatkan umpan terobosan cantik dari Marcus Thuram, Di Marco berdiri bebas dan shoot menggunakan kaki terlemah dia, kaki kanan. Andai saja dia memberikan bola kepada Dumfries, peluang golnya akan semakin lebih besar. Lalu kemudian memasuki babak kedua. Seperti biasanya,
Inter berusaha mencetak gol dengan cepat ya, khususnya di 15 menit awal. Nah ini di menit 50 Inter kembali mendapatkan peluang. Umpan progresif Mkhitaryan mengarah tepat kepada Marcus Thuram. Dia dribble masuk ke kotak penalti, shoot kaki kanan, sayangnya masih terlalu lemah. Lalu 2 menit kemudian Inter kembali mendapatkan peluang untuk memperbesar keunggulan. Kali ini melalui Benjamin Pavard yang belum mencetak gol untuk Inter. Berawal dari Barella yang memberikan bola kepada Lautaro, kemudian Lautaro sontek saja memberikan bola kepada Pavard yang masuk ke kotak penalti. Center back kanan berada di dalam kotak penalti sendirian saja. Shoot first time, tendangan volley kaki kanan, tetapi sayangnya masih bisa diantisipasi oleh kiper Monaco. Gila sih, Inzaghi ball gokil banget emang tadi malam. Kok bisa ya seorang center back bisa ada di dalam kotak penalti melebihi pemain-pemain menyerang lainnya. 1 menit kemudian Inter kembali mendapatkan peluang, kali ini dari Bastoni Barella connection. Sayangnya untuk yang kali ini gagal ya, padahal biasanya berhasil. Umpan long ball Bastoni disundul oleh Barella, tetapi sundulannya masih melebar. Gila teman-teman, Inter benar-benar pingin segera mencetak gol ketiga secepatnya, ingin segera menyelesaikan pertandingan. Namun gol ketiga akhirnya baru lahir di menit 66. Ini berawal dari Di Marco memberikan bola kepada Mkhitaryan, remaja berusia 112 tahun. Dari area permainan sendiri, di babak kedua, jantung dia nggak ada matinya teman-teman. Nafas kuda, Mkhitaryan dribble dari area permainan sendiri sampai ke bibir kotak penalti Monaco. Shoot kaki kanan ditepis oleh kiper Monaco, tetapi bola rebound disambut oleh Lautaro Martinez, hat-trick. Setelah gol ini tentu saja pertandingan selesai. Selesai lebih cepat ya, sebelum menit 70. Lalu kemudian Inzaghi bertahap mulai menarik para pemainnya untuk menyimpan tenaga. Dan bahkan di pertandingan lawan Napoli ini, Inzaghi memainkan satu pemain Primavera, namanya Del Piero ya. Entah nih dia siapanya Del Piero. Yang menarik teman-teman, walaupun Inter mulai bermain lebih lambat, menjaga energi saja, bermain aman, tetapi setidaknya Inter masih mendapatkan sekitar 2 atau 3 peluang. Di menit 71, Lautaro hampir saja mencetak gol keempatnya. Umpan manis crossing dari Dum-Dum teman-teman. Bola mendatar ya, sebetulnya tinggal sontek saja, tetapi sepertinya Lautaro, males umpannya terlalu gampang. Lautaro menginginkan gol yang lebih sulit, sehingga peluang ini tidak berbuah gol. Lalu di menit 87, giliran Arnaud Taufik, yang sebetulnya gue sangat berharap dia mencetak gol teman-teman, mendapatkan bola liar, lambung, hasil syuting gagal dari Darmian. Dia sebetulnya sudah tanpa penjagaan, bolanya juga relatif gampang untuk disundul, bola masih melambung. Kemudian pemain Primavera yang debut di pertandingan ini juga sebetulnya mendapatkan peluang emas ya. Dia mendapatkan peluang dari hasil akselerasinya sendiri, sangat licin di kotak penalti. Sayang tendangan kaki kirinya masih melambung. Kalau dilihat dari sisi statistik, Inter membuat 20 shot di pertandingan ini, yang mana 7-nya shot on target. Kalau dilihat dari expected goal, Inter 3,44 teman-teman, lalu berujung 3 gol. Berarti ya sudah relatif efektif lah permainan Inter di partai lawan Monaco. Kemenangan meyakinkan yang membawa Inter finish di peringkat 4. Ini sebetulnya poin Inter sama dengan Barcelona dan Arsenal ya, yang berada di peringkat 2 dan 3. Tetapi Inter kalah produktivitas gol. Gua sangat puas dengan pertandingan ini. Inter bermain sangat bagus, sangat meyakinkan, dan mengamankan 1 tiket ke babak 16 besar tanpa perlu melewati fase playoff. Inter menghindari 2 laga tambahan yang pastinya akan sangat melelahkan dari sisi fisik maupun mental. Ini berarti untuk laga berikutnya akan ada Derby della Madonnina ya, di Senin jam 12 malam. Ya semoga para pemain bisa merecovery kondisi kebugarannya. Bagi teman-teman yang ingin mengajak kerjasama bisnis atau membeli jersey serta merchandise lainnya, silakan hubungi nomor gua yang ada di kolom deskripsi. Lalu kemudian yang berikutnya, catatan menarik yang gua buat untuk pertandingan ini. Yang pertama tentu saja gua berikan kepada Lautaro Martinez. Gila ya teman-teman, Lautaro kalau udah kembali gacor emang sangarnya luar biasa. Bahkan di pertandingan lawan Monaco ini, dia bukan cuma sekedar mencetak 3 gol ya,
tetapi berulang kali terlibat dalam serangan kita, dan bahkan seharusnya dia bisa memberikan 1 assist untuk Pavard. Namun sayangnya untuk bagian tendangan penalti ini loh, Lautaro kok nggak berkembang juga ya teman-teman. Apa susahnya sih belajar dari Hakan Calhanoglu? Gila kali, bola-bola sulit bisa jadi gol. Giliran tendangan penalti, Lautaro kayaknya stres banget. Dia seakan-akan bingung mau mengarahkan bola kemana. Cuman shoot keras saja ke arah tengah. Untungnya kiper Monaco nggak berhasil menepis. Kalau sampai penalti itu gagal, bisa-bisa mental Lautaro drop lagi. Lalu kemudian catatan gue yang kedua, gue berikan kepada Marcus Thuram. Yang minggu lalu, tepat minggu lalu ya, di partai Liga Champions lawan Sparta, dia tampil jelek, bahkan menjadi penampil terburuk Inter di pertandingan tersebut. Nah, di 2 pertandingan berikutnya lawan Lecce dan Monaco, Marcus Thuram membayar tunai ya. Dia tampil sangat baik. Meski di 2 pertandingan terakhir Marcus Thuram tidak mencetak gol, tetapi dia tampil sangat berbahaya. Bahkan di pertandingan lawan Monaco ini, menurut gua Marcus Thuram penampil terbaik kedua di Inter lah, di bawahnya Lautaro. Dia memberikan kita 1 penalti, 1 red card, dan berulang kali dengan tariannya ya memporak-porandakan pertahanan Monaco. Ya masa iya Marotta Ausilio yang setiap minggunya menyaksikan bagaimana Thuram beraksi, mosok mereka nggak berpikir ya bahwa Inter membutuhkan 1 pemain lagi dengan karakteristik seperti Thuram. Pemain yang punya kecepatan, mampu dribble, dan bisa menarik perhatian 2-3 pemain lawan sekaligus. Lalu kemudian catatan yang terakhir harus gue berikan kepada Simone Inzaghi, sang maestro. Luar biasa sekali, dia membuat pendekatan yang sangat tepat di partai ini. Tidak perlu meremehkan, tetap menurunkan pemain terbaiknya dan sejenak melupakan derby. Hasilnya sama sekali tidak mengecewakan. Gua rasa teman-teman, performa menggigit Inter di 15 menit awal babak pertama adalah 15 menit terbaik Inter sepanjang musim ini. Inter bukan hanya tampil cepat tetapi juga menggigit. Para pemain terlihat sangat fokus dan juga tajam, yang memperlihatkan perbedaan kualitas antara Inter dan Monaco. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.